Di hari ulang tahun Jemaat Immanuel Manifu yang pertama, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka ju amin. Itu semulai dengan tipu itu. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya ulangi, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Ini hari kita merayakan hari ulang tahun yang pertama. Supaya jangan ada yang bilang, "Pak Pendeta, ulang tahun kalau baru pertama itu berarti belum bisa jalan." Saya tidak mulai dari situ. Kenapa? Karena kedewasaan itu ada 3. Kedewasaan ada berapa? 1. Kedewasaan biologis. Kok sukin apa nih? Cek. Nah. Cek. Yang satu kedewasaan biologis. Kedewasaan apa? Kedewasaan biologis itu yang itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok gumuk. Dan hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sedikit, lu lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka berkorek. Di sini ada
Ada. Dia ada duduk di sini. Oh, itu bahaya itu. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman itu tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian, itu anak umur 20 tahun. Dia sudah bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tapi dia minta bahu yang semakin kuat. Karena dia tahu, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia pun kuat berapa. Orang dewasa iman itu tidak akan menangis meminta beban, tanggungannya menjadi ringan. Dia akan berdoa, Tuhan kasih saya ini bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain yang berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Tapi kita tidak mau berubah. Ada orang tua yang dia pu anak maki orang, pu anak bilang binatang, dia marah itu anak. Hoi binatang, jangan omong orang bilang binatang. Ini siapa yang berubah? Di sini ada, di Manifu ada. Ada. Itu yang faham apa doh? Jangan omong. Weh itu bisa masalah itu. Oke, lanjut. Saudara, dalam pembacaan tadi ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Betul-betul yakin? Terlalu yakin atau yakin saja? Berarti saudara sangat yakin bisa jadi orang Samaria? Amin. Oke, kalau saudara yakin jadi orang Samaria, saudara mesti tahu. Setiap hari saudara harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Tapi saudara tetap bisa jadi orang Samaria. Bisa? Bisa? Kok tadi saudara kuat sekali, sekarang kok tambah lemah. Saya mulai ragu dengan saudara ini. Saya mulai ragu ini saudara. Saudara dengar. Ini kisah dimulai dari tampilnya seorang ahli Taurat. Dia bilang kepada Yesus, Guru, kasih sesama. Dia bilang, kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia. Yesus bilang, jawabanmu itu benar. Pergi dan buatlah, engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini. Supaya kemudian kita lihat perumpamaan ini sebagai jawaban untuk pertanyaan. Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang... Yesus bilang adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada yang pernah pergi sana? Saya juga tidak pernah. Tapi dari apa yang saya baca ini menarik. Jarak Yerusalem Yeriko tidak jauh. Kira-kira 30 km. Kalau 30 km dari sini pi mana? Dari sini pi? Esau. Oh ya, Lamas. Pokoknya ya 30 km. Tapi jalan itu jalan menurun. Sudah menurun lagi. Itu di tengah hutan berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Dan karena itu tidak ada rumah di situ. Kalau ada orang kena rampok di situ, biar berteriak sampai mau mati juga, tidak ada yang tolong. Tapi kisah itu mengatakan, tapi tiba-tiba ada satu orang jalan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, tidak tahu dia mau pergi mana. Kemungkinan dia ada masalah ini, dia ada jalan di situ. Lalu orang merampoknya habis-habisan, kena pukul sampai hampir mati. Lalu dalam keadaan hampir mati itu, datanglah imam. Imam itu tolong kok tidak? Itu imam tolong kok tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi itu imam toh? Ke imam apa kok orang sakit tidak tolong? Tapi jangan cepat-cepat dulu. Kenapa?
Imam di bait Allah tuh sangat banyak. Ada orang yang setelah ditabiskan jadi imam bisa tidak pernah melayani karena antriannya sangat panjang. Katakanlah ini orang, dia dapat kesempatan melayani di bait Allah. Dalam perjalanan ke bait Allah, dia ketemu orang yang kena rampok hampir mati. Kalau saudara imam itu, saudara tolong kok tidak? Kalau saudara yang itu imam, ada kesempatan pelayanan di bait Allah, tapi jalan ketemu orang susah, tolong kok tidak? Oh, saya lihat saudara pusing ini. Saudara tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Yakin? Kalau saya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda pasti saya tolong, pasti. Itu saya tidak mikir. Tapi kalau dia nenek tua satu yang kena rampok, pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi tadi saudara mau tolong, saudara luar biasa, mantap. Setelah imam itu, datanglah orang Lewi. Ini orang Lewi tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Tidak toh? Makanya saudara tidak mau jadi orang Lewi itu kan? Orang Lewi, apa kok tidak tolong orang? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi ialah keluarga dari para imam. Keluarga dari para imam. Ini orang dong dikhususkan untuk urus bait Allah. Ini orang-orang Israel itu, aktivitas mereka di bait Allah sangat tinggi sekali. Dari pagi sampai petang. Sehingga bait Allah harus selalu disiapkan dengan baik. Orang Lewi pun tugas itu. Siap semua dengan baik di situ. Nah saudara lihat. Dalam perjalanan ini orang Lewi mau urus bait Allah. Tiba-tiba ada orang kena rampok hampir mati. Kalau saudara orang Lewi itu saudara tolong. Saya lihat saudara pertolongan ini sudah mulai lemah. Saudara tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Ragu-ragu. Kalau saya tergantung siapa yang. Lalu yang ketiga, datanglah orang Samaria ini. Ini orang Samaria tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Tolong. Makanya saudara rindu jadi itu orang Samaria yang penuh baik hati itu kan? Tapi saudara dengar baik-baik. Kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga ini, itu yang jadi masalah. Kenapa? Orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal dong satu keturunan dari keturunan Yakub. Dong bertengkar, dong berkelahi. Setelah Salomo mati, dong bertengkar siapa yang akan ganti Salomo. Ini yang bikin dong bakalai. 10 suku ada di utara, termasuk Samaria. 2 tinggal di selatan. Dong bakalai mati pun. Berarti dong bakalai soal politik. Orang Yahudi itu tahu orang Samaria supaya pegang gelas satu, dia tidak akan raba, najis. Dong bakalai tidak terlalu lama. Kira-kira pas Yesus datang 700 tahun. Di sini ada yang bakalai kakak adik ada. Dong ada di sini. Yang bakalai soal warisan ada. Kemungkinan memang dong Samaria. Bakalai kita mau memperkuat ini persekutuan. Kalau subakalai kakak adik tidak bisa. Wih, anak kecil itu kalau bertengkar, ini anak kecil yang balari-balari, ini kalau main kelereng kau bakalai. Dong main kelereng bakalai 7 menit kemudian dong padame. Tapi kalau dia pembapa dong yang bakalai, biar kakak adik, dia pun kakak akan bilang 7 turunan. Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Atau sendiri omong? Di sini ada yang kakak adik bakalai ada. Dong ada duduk di sini. Dong majelis ko jemaat. Bakalai. Hai, apa yang terlalu kau mau bakalai? Coba kasih tahu saya, siapa yang terlalu jago di dunia kau mau bakalai?
Bikin baik itu yang susah. Bikin jahat itu. Saya kalau mau bikin tidak baik, saya angkat ini, saya lempar di satu sudah, bakal lain sudah. Bikin baik itu yang susah. Usaha bikin baik dulu. Tapi saudara tahu, memang kalau kita mau buat baik ke orang Samaria itu tantangan ada. Betul toh? Siap. Saudara ini tidak siap lagi jadi orang Samaria. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Ini orang Samaria yang tadi saudara mau jadi ke dia itu, melakukan 7 hal yang saya kira serius sekali. Pertama, ini orang Samaria, dia siram itu orang punya luka-luka pakai anggur. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat kasih bersih virus-virus. Mantap toh. Bawa anggur. Ada? Di sini ada yang biasa jalan bawa anggur. Dong duduk di muka kok belakang. Kemungkinan dia keturunan Samaria itu. Makanya saya heran. Saya yakin saudara pasti dari Samaria ini. Dia pakai anggur, bersihkan, siapa tahu jangan sampai virus toh. Habis pakai anggur itu, dia pakai minyak, oles pakai minyak menurut pembacaan tadi. Kemungkinan besar dia pakai minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, saudara bisa. Tadi yang mau jadi orang Samaria bisa kok. Taruh anggur, situ taruh minyak, bisa? Mantap, bisa. Tapi saya mau kasih tahu, 2 pekerjaan ini dibutuhkan kehati-hatian. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan, tidak mungkin dia bilang begitu. Dia bilang tahan sedikit. Bisa? Bisa! Mantap. Ketiga, dia ambil kain dan dia balut di luka-luka orang itu. Bisa? Masih bisa? Kamu kemarah saya Bisa? Bisa. Sekarang yang keempat. Ini orang ambil, ini orang yang luka-luka, muat di atas dia pun keledai tunggangan. Saya mau tanya saudara, dulu su ada oto? Travel su ada? Pick up? Jadi dong piman mana pakai apa? Keledai. Berarti itu dia pun kendaraan tunggangan. Saya mau tanya saudara, saya renungkan ini tidak habis-habis. Saya tidak habis-habis. Kenapa? Ini orang kok bisa muat di atas dia pun keledai tunggangan. Saya kalau bawa oto di Kupang, Pisau, mana, kalau ada orang celaka untuk tolong, saya tolong. Untuk tolong, saya tolong. Kok saya pendeta. Tapi itu pertolongan itu jadi masalah kalau tiba-tiba pas kami tolong sama-sama Jo. Masyarakat yang ikut tolong mulai lihat saya agak lama. Saya mulai pikiran. Karena sedikit ledong pasti akan bilang begini, Bapak bisa bawa pi rumah sakit pakai Bapak pu oto kok. Itu saya pikiran, Saya mau tanya saudara, kalau saudara yang tadi mau jadi orang Samaria dong ini, kalau ada oto, jalan sampai tengah jalan, ketemu orang luka-luka kan kena pukul, berani muat? Bisa? Bisa? Bisa kok tidak? Bisa. Saya mau kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang bisa itu karena dia belum ada oto. Ya. Kalau dia su ada oto batingkah Bapak. Kalau dia su ada oto, dia su cuci habis, dia pakai su sikat, itu dia pu istri bisa naik lepas sendal. Apalagi orang yang dia tidak kenal. Tapi hebat, saudara orang Samaria ini bisa. Mantap, saya telah lakui saudara ini. Saya mantap betul ini. Saudara, dia bisa bawa ini orang di atas di pun keledai tunggangan. Bukan saja itu, dia bawa ke rumah penginapan. Bisa. Yang tadi mau jadi orang Samaria dong, bisa tolong orang bawa dia pergi hotel, bisa.
taruh dia di Aston. Bisa. Wih, saya lihat saudara pembisa ini mulai turun ini. Ini persekutuan jemaat akan jadi rumit ini kalau saudara tidak mulai dari situ. Susah nanti. Seberapa? 5 toh? 5. Siram pakai alkohol, oles pakai minyak, balut pakai kain, muat di atas keledai. Yang kelima bawa pi rumah penginapan. Keenam, bukan saja dia bawa pi rumah penginapan. Pembacaan tadi Kasih bilang begini. Dan dia merawat orang itu. So di rumah penginapannya dia rawat. Pagi-pagi dia masak air, masak bubur. Dia pergi di pintu, dia bilang, Om, iya, masih hidup. Kan dia cek. Saudara bisa? Woi, ini yang Samaria dong hilang ini. Dia merawat orang itu. Saudara tahu, 6 toh? Yang ke-7 ini menarik. Bukan saja merawat orang itu. Dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih pada pemilik penginapan itu. Dia bilang begini. Urus orang ini sebaik-baik. Jika engkau belanjakan lebih dari uang ini. Nanti waktu saya kembali. Saya bayar tambah. Dulu kalau orang kerja 1 hari bayar 1 dinar. Kerja 1 hari bayar berapa dinar? Berarti kalau dia kasih 2 dinar. Itu berarti upah kerja selama 2 hari dia kasih untuk tolong orang yang dia tidak kenal. Bisa. Kok tadi saudara bisa nih? Ada yang siap dia uang perjalanan 2 hari untuk orang susah. Mau? Wih, barat tuh kita persekutuan begini. Di sebelah sini bisa. Bisa. Di sebelah sana bisa. Di atas langit bisa. Saudara lihat sekarang. Saudara, mari kita mulai memberi jawaban. Siapakah orang Samaria itu? Itu pertanyaan yang paling penting. Orang Samaria itu bukan saudara yang tadi ada mau-mau dong itu. Bukan saudara. Orang Samaria itu bukan saya. Orang Samaria itu bukan kita semua. Tetapi orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada yang bisa ke Tuhan Yesus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus itu datang dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara itu dalam konteks Palestina, kita tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem. Oh, saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Nah kenapa suruh saya solo? Oh Yerusalem. Apa? Kota mulia, hatiku rindu. Kemana? Sekali lagi Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, rosa, berliku-liku, berbatu-batu lepas, terjal. Persis seperti perjalanan Yerusalem Yeriko. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, Yerusalem Yeriko, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dirampok hampir mati. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu ya kita. Saya, saudara semua. Kitalah orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Hampir mati. Siapa yang rampok kita? Siapa yang rampok? Dongson mau omong lagi. Jangan cepat-cepat ju bilang iblis. Karena iblis kadang-kadang tidak tahu apa-apa. Ada kisah Don tulis di Facebook bilang,
Satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Iblis bilang, Tuhan, yo ketemu dulu. Ke mana? Saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Ini manusia dong ambil saya pun pekerjaan semua. Kok yang makan uang, yang korupsi dorang, itu pun dong tidak bagi saya. Tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Yang selingkuh dorang, dong yang berjanji pirak namo jalan 2 orang, dorang tidak ajak saya. Tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Tuhan lebih ini iblis kasih di dongsa. Saudara, mari kita jujur. Seringkali kita dirampok oleh kerakusan kita, nafsu kita. Kita dirampok sehabis-habisnya, hampir mati di situ. Amin kok. Dalam kondisi hampir mati, tidak ada satu orang pun yang bisa tolong kita. Imam bisa tolong. Orang lebih bisa tolong. Tidak. Kenapa? Ini semua mati. Mau masuk surga imam bisa tolong. Imam dong itu hanya kasih tunjuk jalan. Saya mau kasih tahu saudara. Ini saya omong ini kalimat banyak orang tidak suka karena anggap merendahkan. Padahal saya tidak bermaksud merendahkan. Saya ingin mengkonfirmasi. Saya bilang begini. Masuk surga itu sama ke PWC. Pernah PWC? Masuk surga itu ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Ada yang mau pergi, saya tanya, kakak, di mana? BWC. Titip Bisa. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Betul. Ini imam dong pun tugas hanya kasih tahu, Bapak, WC di situ. Oh iya, pas waktu aja dia bilang, awas anjing. Anjing jahat. Tidak, hanya patung sama Bapak, tapi hati-hati. Imam pun tugas di situ. Tapi kita yang amin. Saya mau tanya dulu, kita mesti jawab. Kenapa di ini ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Coba kasih tahu saya. Apakah ini mama janda semua? Ini dong mama janda. Semua janda. Tidak toh? Berarti pertanyaan lanjutannya bilang, teh bapak. Oh, bapak di rumah jaga adek. Bapak lek nane lo terlalu. Ini bapak dong, ini jus 1. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Banyak bapak-bapak itu tidak mau pergi gereja. Nanti pendeta Piko tanya bilang, Bapak, kenapa kok nikah habis datang di gereja? Jawab tua bilang begini, Bapak pendeta, waktu Bapak dong kas nikah kami 2 telah menjadi 1. Jadi kalau mama su pergi, itu sama dengan Bapak. Wih, berat. Coba kalau mama su makan sama dengan bapak su makan, nah baik. Di sini ada Pak Semniti cerita. Ada 2 rumah jauh dari gereja ke hutan. Satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan dia datang kasih tahu yang laki-laki bilang begini, kakak, nanti hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak Bu Adinona kau bawa pergi sekolah Minggu Dia bilang, iya. Hari Minggu dia jemput ya Nona, bawa datang di sekolah Minggu, sampai sekolah Minggu, yang Nona ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Dorang beranjak jadi remaja, ikut katekisasi, laki-laki jemput, datang yang Nona ikut katekisasi, yang laki-laki isap rokok di luar. Rupa-rupanya don 2 jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Itu mau pelayanan di mana pun, Badai, Tovan, Guntur, Seroja, dia antar. Tapi sampai sana, yang ibu masuk pimpin ibadah, bab tua main kartu di luar.
Satu saat don dua mati sama-sama. Menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Pas lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Selalu mama, mari silakan masuk." Lihat dia pu istri masuk, bab 7 cepat-cepat mau. Pas bab 2 mau masuk, Simon Petrus bilang, Bapak sabar dulu, Bapak sabar sedikit. Bapak. Sabar kenapa? Bapak tunggu sedikit. Yang masuk itu saya pu istri. Simon Petrus bilang, betul Bapak. Memang itu Bapak pu istri, tapi selama ini kan Bapak antar-antar setoh. Jadi ini hari Bapak antar saya. Bapak pu tempat di sebelah itu yang ada menyala itu. Saya mau tanya, Mama. Ada yang tadi Bapak hanya antar? Ada. Yang kasih tahu bilang kau semua habis na SMS kau sepi ambil. Ada. Pulang salam kasih Bapak bilang ada salam dari Simon Petrus. Susah betul ini hidup dong. Saudara, Tuhan Yesus tolong kita di dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, dia ambil dalam kemuliaan sorgawi. Dengan kereta sorgawi, dia titip kita di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan? Rumah penginapan ialah gereja Tuhan. Rumah penginapan ialah rumah penginapan ialah Tuhan Yesus selamatkan. Dia titip di rumah penginapan, hotel, rumah penginapan. Tapi saya mau kasih tahu, banyak orang yang Tuhan titip di rumah penginapan, as dia bangun lari dari rumah penginapan. Ada orang ini yang 1 tahun mungkin dia gereja 2 kali sah. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, maka singkatannya tambah panjang, Napas 1. Jadi pas napas 1 tuh tiba-tiba dia mau ibadah. Di sini ada, daerah sekitar bau mata ada, dong fam apa? Ada orang ini, Pak Dandim, saya tidak tahu di Papua atau di mana, ada orang gini yang seumur hidup mungkin gereja 3-4 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan keempat kemungkinan besar waktu pemakaman dia. Pas pemakaman dia mau pergi mana? Sudah dia di situ sudah. Di sini ada kok tidak? Dong ada duduk di sini. Dia pakai baju warna putih. Saudara, itu yang pertama. Tetapi yang kedua saya mau kasih tahu saudara. Waktu Tuhan titip ini orang don di rumah penginapan, Tuhan bilang begini, urus mereka sebaik-baiknya. Dia kasih modal kok tidak? 2 dinar. Dia mau kasih tahu, hei, gereja mesti urus sehabis-habisnya orang-orang yang tinggal di dalam rumah penginapan. Gereja yang urus baik-baik orang yang dititipkan di rumah penginapan, itu gereja diberkati. Tapi kalau gereja tidak urus baik-baik orang yang ditempatkan di rumah penginapan, dia mungkin kolekte banyak, tapi tiap hari nendong bakal laisa soal itu kolekte dong. Di sini ada orang yang dia hanya kasih 2.000 per minggu, berarti 1 bulan 8.000.
Tapi dia pun curiga in majelis dong ini. Hei, di sini ada kok Bang. Wih, kita ini terlalu. Kita pun cara memberi ini juga mengerikan. Ada orang itu yang dia memberi itu dia bungkus, Pak. Woi, lu kenapa kasih begitu? Bapak, Alkitab bilang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya tahu. Itu pasti 1000. Karena 1000 itu yang dia... Sebab kalau 100.000 tidak mungkin begini. Pasti begini. Woi, bapak mama dong. Tahu lagu Hoi Ale Totafa kok? Tahu kok? Kita tepuk tangan ikut saya, kita menyanyi. Ikut tepuk tangan. 1, 2. Hoi Ale Totafa amnasit mamu panat hiti monik lokonen toti. Dong tidak menyanyi. Woi muni ipa timor naumat piut. Atau inkuan hena nosom nanukun. Bifekuan hena taikun kali. Kita ini kadang-kadang kita lupa buang kita punya. Ini saya tadi lihat ini bapak mama dong pakai begini. Tadi waktu orang sambut kita itu namanya natuni. Itu adat dan baik sekali. Orang timur pun kekuatan ada pada uap, bicara, menyampaikan sesuatu. Ini mesti kasih tahu di anak kecil, anak dong. Ini. Mesti kasih tahu orang. Kenapa? Dengar. Anak sekarang ini kalau suruh dong pakai ini tais, ini selimut, ini motif. Dong malu bagaimana kok? Dong rasa bergerak tidak bebas. Tapi kalau dong pakai ame celana lebih yang terobek itu, dong rasa pun berprestasi. Di sini ada siapa pun anak, coba angkat tangan. Manusia dong ini. Hai, mesti ajar ini anak dong ini. Dong tidak tahu bahasa timur mah. Hafal ame itu Korea dong. Ini dong. Itu juga. Dong hafal ame ini Korea kok. Itu artis Korea dia punya calon istri, tanggal lahir, makanan kesukaan. Hosa kau kok. Aneh betul. Oke, saudara. Setelah kisah itu, Tuhan Yesus balik lihat kepada itu ahli Taurat. Dia begini. Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang? Saudara lihat itu pertanyaan sangat ringan. Itu pertanyaan menjungkir balikan cara berpikir itu ahli Taurat. Kenapa? Orang Yahudi itu terlalu bantah. Anak-anak orang Yahudi umur 5 tahun itu sudah hafal 10 hukum Taurat umur 5 tahun. Sebagai kita besok mau nikah bertanya bilang hukum ke-6 apa lagi hukum ke dong umur 5 tahun. Umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Hafal 613 bab. Kita pun dong yang 10 tahun itu kenapa di luar situ? Kita pun dong anak umur 5 tahun bukan ajar hukum Taurat. Pendeta datang dia bilang, Adi, Adi TikTok kok om pendeta lihat.
rusak-rusak susah sampai sini. Woi, saudara, ini pertanyaan berat. Kenapa? Di umur 13 tahun, anak-anak orang Yahudi sudah masuk jadi anak Taurat. Semua yang orang hafal, semua dong lakukan. Semua dong lakukan. Bukan saja lakukan biasa, saudara. Pak Nayoan dong pernah pergi Israel, pulang datang dia bercerita satu kisah ringan. Dia bilang begini, guide kami di sana orang Yahudi. Pas kami jalan sama-sama, terus pas mau makan roti, jadi kami togor, dia bilang, Pak, mari kita makan sama-sama. Ini yang guide bilang, mari sudah kita sama-sama, masa kita satu tim? Dia bilang, tidak. Pak, kenapa tidak mau? Saya ragu dengan Anda, dia bilang. Saya ragu dengan Anda. Kenapa ragu? Saya ragu kalau uang yang Pak pakai untuk beli ini roti, itu ternyata diambil dari uang yang belum kasih keluar dari perpuluhan. Saya bilang itu kalau tanya kita mati. Karena orang kuat dengan setiap kelipatan 10 itu Tuhan punya. Betul. Kayak kita bisa. Kita ini kalau Tuhan percayakan tambah besar, kita tambah ragu Bapak. Betul. 10.000 perpuluhan berapa? Pasti kasih toh. Pasti kasih, kok hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan. Waktu perpuluhan 1 juta ada kasih. Kenapa mulai beda pendapat? Saudara lihat kalau perpuluhan makin besar itu kita keraguan-raguan makin tinggi ya. Ame 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, baru dilihat ulang-ulang. Lihat 2-3 kali baru dia bilang, Mama, Tuhan juga mengerti. Betul. Betul. Pernah alami kok Bu. Susi. Teho. Saudara-saudara, ini pertanyaan penting. Kenapa? Orang Yahudi ketika dia sudah bisa bikin itu semua, apalagi keselamatan datangnya dari Yahudi, maka mereka pikir dengan berbuat kebaikan, orang sudah bisa masuk surga tanpa itu orang Samari. Yang mati masuk surga angkat tangan. Yang yakin kalau mati masuk surga angkat tangan. Mantap. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Tidak. Nah, yang tidak tahu dia masuk kok tidak. Coba angkat tangan. Woi Bapak Mama, kita ini mau masuk surga karena kalau kita pikir kita pun perbuatan, coba tahu saya. Kita mau masuk karena orang pekabaran Injil long suka bilang begini. Dosa itu ialah melanggar kehendak Allah, betul? Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi ini orang pekabaran Injil dong bilang begini. Anggap saja kita pun dosa 1 hari 3. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan. Kalau 1 hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. Berapa? 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. Berapa? 1080. Taruhlah 1000. Kalau 1 tahun 1000, sekarang cokali dan kita pu umur. Kakak umur berapa sekarang? Cokali 1000. 16.000 dosa. Pi surga. Manove 44 tahun. Berarti saya pun 44.000. Masuk surga. Kakak umur berapa?
Kali 1000. Itu 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Bisa masuk surga. Upah dosa ialah, itu dosa besar kok kecil? Oh besar, kecil tidak. Meutki. Dosa banyak kok sedikit? Kecil sedikit tidak Dosa ya dosa. Woi, kalau begitu kita tidak mungkin masuk surga karena kita. Amin. Karena itu Tuhan Yesus kasih tahu, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Tidak boleh ada orang menyombongkan diri. Saya mau kasih tahu saudara, perbuatan baik itu ungkapan syukur. Anggap saya dan Nando ini, kami dua tidak kenal. Saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon, kakak, sebentar malam jam 12 tolong ketemu saya dulu di muka kantor camat. Ini masuk kecamatan mana? Tabenu. Kira-kira dia mau piko tidak? Piko tidak? Tidak. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam 1 di rumah. Kira-kira saya pergi dia rumah, dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Sekarang saya ganti di pertanyaan. Saya mau kasih dia oto baru 10 kilometer. Kira-kira dia mau kok tidak? Mau toh? Terus saya kasih dia oto baru 1, Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Waktu dia dapat itu oto baru dari saya, cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Kira-kira saya telepon jam 12 malam nanti dia datang kok tidak? Saya pergi dia rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Nah kenapa kok takuju dia sebaik begini? Karena dia sudah dapat sesuatu yang cuma-cuma toh. Wih, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan di jalan Yerusalem Yeriko, itu kita jangan omong soal pemberian bagi Tuhan, soal perbuatan, kan itu ungkapan syukur. Itu ungkapan syukur. Kita ini memberi bagi Tuhan, itu bukan sumbangan. Persembahan, kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Di sini ada yang lebih kaya dari Tuhan, supaya dia sumbang amekes Tuhan, kasih 200.000 baca di mimbar kecil. Terima kasih untuk keluarga 200.000 rupiah untuk pembangunan gereja. Jul keluarga Manobe bangun, kau bilang terima kasih. Memang sudah terlalu kita begitu. Tuhan Yesus kasih ingat dia, kamu tetap butuh itu orang Samaria. Kamu bukan orang baik. Kedua, Tuhan Yesus mau ukur sejauh mana dia perjalanan. Dia sudah tahu banyak ini, tapi sejauh mana dia perjalanan dengan Tuhan. Kenapa? Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita bukan sapa-sapa. Saya ulangi ini kalimat, tolong dengar. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita sadar kita bukan sapa-sapa. Saudara pernah pi laut di pantai, pernah? Pantai mana? Pideng sapa. Kalau saudara di pantai itu kan bermain air hanya di sini, saudara bisa bilang, wuhu, bisa siram-siram le kawan toh. Itu karena di pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam. Terus perahu semua tenggelam. Mungkin kalau di pinggir pantai tadi itu kan saudara, weh, foto dulu. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, kok perahu semua tenggelam. Woi, perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang bagaya-bagaya dong itu hanya di pinggir pantai. Jalan belum jauh. Pinggir. Saya mau tanya dulu. Jemaat. Pernah jalan kaki?
Pi mana? Kalau jalan kaki itu kita bisa, tapi jaraknya pendek. Kekuatan full ada pada kita. Tuhan kita tidak butuh, orang lain juga kita tidak butuh. Kekuatan full ada kita. Makanya ibu-ibu bisa pakai high heel, haken yang tinggi begini. Karena jaraknya. Pernah naik ojek? Pernah? Pi mana? Waktu saudara terus nanti itu anak ojek bilang, tidak bisa tante, tidak bisa. Kok kenapa? Kok tante hanya bayar 5.000 saja. Kok memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 soalnya pakai rem tante. 10.000 dulu baru ada rem. Tapi poinnya dapat. Semakin jauh berjalan rasa takut mulai ada toh. Lebih jauh lagi naik bis. Pernah? Pi Atambua pernah? Sinar Gemilang pernah? Duduk di samping sopir pernah? Pernah? Saudara lihat itu manusia dong punggas oto. Sampai camplong atau di TMF yang berbelok-belok itu dong gas tambah. Hampir-hampir yang sopir belum injak rem, kita mau angkat kaki kok injak. Semakin jauh perjalanan, jiwa hilang Bapak. Jago yang bagaya-bagaya dong itu hanya bermain di pinggir-pinggir belum jauh. Di sini ada yang bagaya-bagaya. Kas tahu dia pinggir belum jauh. Lebih jauh lagi naik kapal feri. Pernah? Pi mana? Weh, di NTT ini Pak Dandim, paling enak naik kapal feri itu ke Sabu. Bukan enak. Laut Sabu itu sangat dalam dan pasti selalu bergelora. Bisa berenang 10 km pun jatuh di Laut Sabu, jago hilang. Saya melayani kira-kira 5 tahun di sana. Musim timur itu kalau kami pulang dari Sabu menuju sini, kalau masih ada kapal, weh itu berat itu. Tapi kalau don tahu ada pendeta Yandi di atas. Don datang dan bilang, Bapak Pendeta Yandi, iya, kita ibadah. Di feri ibadah Bapak. Padahal di darat dia tidak ikut ibadah. Tapi kalau kita di Laut Sabu ibadah. Yang menarik kalau kita ibadah di Laut Sabu itu ialah waktu persembahan. Ada tangguh? Mana? Coba ambil! Saudara, kalau kita di Laut Sabu ibadah, persembahan kami tidak pakai yang ini, tidak pakai yang ini. Karena 2 alasan. Pertama, kok memang tidak ada ini toh di itu kapal. Tidak ada. Kedua, karena itu kami pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau ibadah di Laut Sabu, sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja. Itu tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat. Beda. Betul kok tidak? Termasuk yang sebentar ini. Ibadah di darat ini, sekali kita isi tangan begini, itu kayak agak lama. Agak lama, lebar ini mata terputar ini. Ini mata kayak ada firasat itu dia. Terus dia ambil, dia isi, petugas yang bawa persembahan lewat berdeka. Kenapa? Saya isi yang merah ini. Di Laut Sabu tidak apa-apa. Di darat ini kita hitung-hitungan. Tadi ada yang datang sempat mampir di kios. Ada. Itu mampir bikin apa? Uang kecil. Usino kang koe. Lebih jauh lagi naik pesawat. Pernah?
Gimana? Saudara, ini ternyata tukang bajalan. Kalau naik pesawat jangan naik yang kecil dong, yang ATR. Naik yang Airbus, yang Boeing. Itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 12 kilometer di Nenotunan. Weh, kalau 12.000 kaki itu pesawat belum jatuh kita sumati. Belum jatuh kita sumati. Dia baru begini, mati sudah. Dia mati. Yang bagaya-bagaya dong ini belum jalan jauh. Saudara tahu, kalau sudah ketinggian 12 kilometer itu sudah bisa lepas itu seat belt, sudah bisa jalan-jalan. Tidak rencana buang air kecil, sengaja pi belakang. Nanti tiba-tiba lampu seat beltnya menyala kembali, sabuk pengaman pun lampu menyala, terus ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Ada? Bisa? Waktu dalam pengumuman, silakan kembali ke tempat duduk, ada yang bilang, mau kembali kau buat apa? Berani? Jago hilang bapak. Itu mau kencing sejutunda. Itu dia kembali duduk begini, ada anak kecil satu ribut di situ, dia akan korek bilang, adik doa. Berat. Jemaat. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. 900 km itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi sakala, apalagi kita pu anak ojek dong, lebih kalah. Di kecepatan pesawat yang seperti itu, pesawat berani tabrak awan sedikit, pesawat guncang, pasti guncang. Nah itu menarik. Pas dia kincang-kincang tabrak pesawat kok guncang, semua orang di atas pesawat langsung, Yesus. Di pesawat itu orang semua akan sebut nama Yesus. Yesus. Kalau di darat lain, kaget bamaki bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat. Belum pernah. Saya mau tanya, di sini ada yang tukang bamaki? Dia ada di sini. So tunjuk dia, kok saya lihat. So tunjuk, kok saya lihat dia. Kalau ada yang tukang bamaki di sini, kita pas bulan Februari kok suruh berangkat. Saya yakin itu pulang satu persekutuan doa di dia rumah, saya yakin. Yang bagaya-bagaya dong itu belum jalan jauh. Pinggir. Karena itu Tuhan Yesus bilang, hei, siapakah ketiga orang dari ketiga orang ini yang sesama manusia dari sahabat? Kita ketika itu pertanyaan datang mengganggu betul kita pun pikiran. Mesti. Sudah sejauh mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, kita bangun gereja ini butuh iman. Tapi dalam butuh iman, kita butuh strategi. Kenapa? Dulu saya masih di Alor. Untuk pemekaran ini jemaat. Kita pakai logika yang ringan-ringan sah. Kita pun pertanyaan bilang begini. Bapak izin bapak. Bapak anak berapa? 5 orang. Bapak tua ini kerja sendiri kasih makan anak 5 orang tambah istri 1 tambah bapak tua pun diri. Berarti 1 orang yang kerja kasih makan berapa orang? 7. Bagaimana kita 100 orang kasih makan 1 pendeta? Bisa. 1 orang kasih makan 7 orang bisa.
Di sini berapa kakak? 100. Kas makan satu orang masa tidak bisa. Bapak minta maaf. Bapak ada rumah. Siapa yang buat kas bapak itu rumah? Bikin sendiri. Bapak tua sendiri bikin rumah bisa. Habis kita semua bikin satu rumah tidak bisa. Coba kasih tahu saya. Bapak ada rumah. Siapa yang bikin? Bapak bikin sendiri bisa. Masa kok kita rame-rame kerja satu rumah tidak bisa? Mestinya lebih gampang atau lebih susah? Kok satu orang kerja satu rumah bisa? Masa kita semua kerja satu rumah tidak bisa? Gas! Mau gas? Kita izin di ASDP, kita ibadah di laut. Himpun dana saya yakin dos. Saudara, dalam perjalanan dengan Tuhan tuh mari kita belajar beriman. Ini rumah Tuhan punya. Dalam perjalanan saudara tidak bisa saudara duduk berlutut Bapak berdoa Tuhan, ini siapa pun rumah. Kau bikin pusing sama tong. Masa Bapak Tua tidak tolong kita? Saya mau tanya, Bapak Tua nanti tolong kita kok tidak? Masa kok Tuhan mau tolong kita tidak berani? Kita ini yang ragu-ragu. Kita ini piman mana ini hanya patah leher sah. Bapak hidup ini terlalu susah. Nah lu mati sudah. Hei, satu-satunya cara untuk menikmati hidup ini adalah bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur, dia tiap hari hanya mengeluh. Bersyukur itu sikap terhadap keadaan. Saudara lihat jalan kaki. Terus dia berdoa, Tuhan, yuk kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang, Tuhan. Naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan di situ. Itu saya pun betis kayak, jadi lu pun mau? Kalau bisa motor satu kok Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan. Naik motor memang enak, tapi saya pun istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi dong 4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami perumah tangga Tuhan. Jadi lu pun mau? Kalau bisa oto satu kok Tuhan. Pick up Jubai. Tuhan kasih dia pick up satu, naik 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan. Naik pick up memang enak. Ibu Ju naik, dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama sukawin orang rote, kalau tinggal di rote. Masa kau mau pirote pakai pick up Tuhan? Jadi lu pun mau? Kalau bisa kapal feri satu kok Tuhan. Tuhan kasih dia kapal feri, pirote satu kali, lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak kandung. Pulang dia berdoa ulang, Tuhan. Naik feri memang sampai rote mah di puku afu. Jadi engkau pun mau? Kalau bisa helikopter satu kok. Meminta tuh tidak apa-apa. Kok namanya kan kita minta di Tuhan toh. Tapi sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita toh. Kita nih kalau berdoa itu kadang-kadang beta rasa agak aneh. Kita kalau berdoa itu di 1 menit pertama kita pun doa bilang, Tuhan terima kasih engkau dahsyat luar biasa, Tuhan engkau baik. Pokoknya yang puji-pujian semua itu di menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu ke proposal. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Semua habis baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Separuh sebelum ampunilah segala dosa kami, don tambah 1 kalimat. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Hai, sudah 80 nih mamaku. Kita ini minta tidak
Minta tidak tanggung-tanggung, tapi cara memberi ini kakak. Betul. Di sini juga ada. Tolong saudara-saudara, sama kayak makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sujadi dia pun nama? Waktu jadi kolak makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Saya tetap Timur, ada yang Rote, ada yang Sabu, ada yang Sumba, ada yang Jawa, ada yang Makassar, ada yang Medan, ada yang Batak, Batak Teh. Kita semua